tidaknya dan mulai babon di luar. Nah, jadi tambung di dalam kan ana permohonan permintaan dibaca di luar masalah suami istri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Yang tulisan salah, yang jadi durhaka. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Setelah pengarang kitabnya disebut basmalah, dipuja Allah, selawat salim ke Nabi kitanya, penutup segala Nabi dan Mursalin, keluarga dan sahabat sekalian. Tujuan dan maksud yang pertama daripada menulis kitabnya nasabah kepentingan yang takut terjadi aduri yang suami roh but yang mengakibatkan ganyan durhaka terhadap suami. Maka termasuk kewajiban aduh mandum urenang gemeruno dan begitu pula hukum taat kepada suami. Tujuan supaya segala amal kebaikan terpelihara dan manfaat pada uruh akhirat. Karena beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini, maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Karena apabila dalam urip dunia uri yang durhaka kepada suami, hingga pada uruh akhirat timbullah penyesalan, maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu menyehingga uruh akhirat timbul penyesalan yang hanya berguna li. Maka perlu dan ketahui segala sesuatu pekerjaan yang berefek kepada durhaka kepada suami, seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'ul mujrimina fihil hasrah wa nadamah. Artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh citanya dan sesalnya. Orang akhirat ingat
hanali manfaat gedanya menyesal atas segala tindak tanduk gedanya mata di dunia yang mengakibatkan durhaka terhadap suami dan lainnya. I'lam artinya ketahui olehmu bahwa sungguhnya durhaka perempuan akan suaminya itu memberi fitwa oleh beberapa ulama, yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegakkan akan suaminya daripada mengambil sama ida waktu atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang mana tempat daripada badannya. Berdasarkan kepada beberapa fitwa para ulama, apabila urang inang durhaka terhadap suami tergolong dalam dosa yang amat besar. Contoh, suami napu yang genep hubun dengan isteri gaknya oleh isteri gedegah, baik merupakan bersetubuh ataupun menyentuh di mana tempat yang diingin oleh suami yang berinang tergubung dosa yang besar. Dan demikian lagi durhaka sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya, sama ada suaminya itu hadir atau haib atau keluar kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Contoh yang seterusnya yang merupakan dosa urin terhadap suami, bohna suami di kampung atau kerja merantau urinang gedebit daripada rumah tanpa izin suami, walaupun kebiasaannya untuk belajar ilmu yang bukan fardu ain. Maka tiada durhaka ia keluar karena belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain, menyebut tentang masalah haid dan nifas dan kejabut ilmu yang fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf yang tingkat fardu ain yang anak berdosa. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Bahkan kan berdosa wajib urinang gedebit untuk yang meruno hukum haid, nifas dan segala yang fardu ain di bidang ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Dan haramlah atas suaminya menegahkan istrinya daripada keluar. Jika suami gedam, suami berdosa karena ia hendak menuntut fardu ain, menyawari dan gedebit yang merenung fardu ain. Apabila suami gedam, suami berdosa. Jikalau tiada ia alim yang menyuami hanya sanggup dari gero menyusam suami na ilmu tentang masalah tersebut dan ada kesempatan untuk dari gero dan jin ada gedam promo debit